kabupaten yang berada di utara Pulau Jawa, yang tepat berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang dianugerahi bentang alam yang mempesona, tanah yang subur, lautan yang kaya, serta masyarakat yang santun bermartabat dan berdaya kreasi tinggi. Inilah Kabupaten Jepara. Nama Jepara berasal dari kata ujung para, ujung mara, dan jumpara yang kemudian menjadi Jepara. Dari awal terbentuknya wilayah, Kabupaten Jepara telah mencatat putra-putri terbaik bangsa, bergantian memimpin Kabupaten Jepara menuju arah yang lebih baik, terjaga secara keindahan dan maju secara pemikiran. Kabupaten yang dihuni oleh 1.257.912 jiwa dengan luas daratan 1057,10 km persegi dan luas laut seluas 1845,6 km persegi dengan panjang garis pantai 82,73 km. Secara administratif, Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan. Kabupaten Jepara menempati wilayah dengan bentang alam yang beraneka ragam, mulai dari perbukitan, pegunungan, dataran rendah dengan hamparan tanah yang subur, pantai, laut, dan wilayah Kepulauan Karimun Jawa yang memiliki kekayaan alam melimpah. Kabupaten Jepara memiliki visi mewujudkan Jepara Madani yang berkarakter, maju, dan berdaya saing. Sejalan dengan melimpahnya sumber daya alam, Kabupaten Jepara memiliki misi untuk pendayagunaan sumber daya alam yang seimbang untuk kesejahteraan masyarakat, mewujudkan perekonomian daerah yang progresif dan mandiri. Kesuburan tanah dan kekayaan laut Kabupaten Jepara menyokong ekonomi warganya. Beraneka ragam tanaman pertanian dan perkebunan tumbuh subur, serta hasil laut yang melimpah turut mesejahterakan warganya. Untuk kesejahteraan warga yang terdampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Jepara membuat berbagai kebijakan untuk memulihkan ekonomi di berbagai sektor terdampak, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Jepara memiliki banyak potensi unggulan. Berbicara Kabupaten Jepara tentu akan mengenal pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, salah satu unggulan di bidang pertanian, kita mempunyai salah satu buah yang begitu dikenal, yaitu alpukat. Alpukat sartam namanya. Ini pernah menjadi juara 1 festival buah di Jawa Tengah. Selain alpukat, Jepara juga mempunyai buah yang namanya parijoto. Ini salah satu obat alami dari Gunung Muria yang sekarang menjadi varietas di Jepara asli. Perikanan di Jepara meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, garam, dan olahan hasil dari perikanan dengan komoditas unggulan berupa rajungan, rumput laut, dan kerajinan kulit kerang. Nah, pemerintah Kabupaten Jepara akan menjadikan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan di tahun 2022 mendatang. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan, yakni penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera. Fokus rencana pembangunan pada masa pandemi COVID-19 ini, yakni pada pemulihan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berupa program pengembangan bahan pangan lokal, menunjang pelaksanaan swasembada pangan, pelatihan kemasan, packing, dan penunjang
pameran produk potensi Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat serta pelaku usaha yang terintegrasi dan terpadu, maka pemerintah Kabupaten Jepara menghadirkan Mall Pelayanan Publik atau yang sering disebut MPP. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang ikut membuka layanan MPP terdiri dari 19 dinas atau instansi dengan total 260 jenis pelayanan publik, perizinan, serta non-perizinan. Daftar nama OPD dan instansi pemerintah yang masuk dalam kategori MPP meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Perumda PDAM, UPPD dan Samsat, Bank Jateng, Kantor ATR atau Badan Pertanahan Nasional, Polres, Kantor Pajak Pratama, Kantor BPJS Ketenagakerjaan, DPM TSP Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Jepara, lalu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Cukai, Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sejak tanggal 1 Oktober tahun 2020, di Kabupaten Jepara telah hadir Mall Pelayanan Publik atau disingkat MPP. Memasuki masa pandemi COVID-19 ini, kami memberikan layanan dengan layanan prokes yang sangat ketat. Dimulai dari cuci tangan, cek suhu tubuh, hand sanitizer, kemudian kita juga membatasi jumlah pelanggan atau masyarakat yang hadir dalam MPP ini. Sekitar 25 orang yang hanya boleh masuk, kemudian sisanya menunggu di luar. Di loket layanan kami juga telah kami pasang sekat atau penghalang untuk membatasi antara petugas kami dengan pemohon atau masyarakat. Hadirnya MPP Kabupaten Jepara ini kami berharap supaya mempermudah masyarakat dalam menerima layanan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Kami berharap dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik ini, masyarakat semakin mudah dalam menerima pelayanan dari pemerintah Kabupaten Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anugerah tanah yang subur, Kabupaten Jepara memiliki berbagai komoditi perkebunan yang unggul, seperti mete, alpukat, kopi, dan lain sebagainya. Kopi di Kabupaten Jepara sudah terkenal pada skala nasional, dengan sebagian besar jenisnya adalah kopi Robusta. Perkebunan kopi di Kabupaten Jepara tersebar di beberapa lokasi yang ada, antara lain Tempur, Damar Wulan, Kunir, dan Watu Aji, Kecamatan Keling. Di Desa Watu Aji, Kecamatan Keling, ada satu lagi komoditas unggulan yang memiliki potensi luar biasa, yaitu alpukat. Alpukat ini diberi nama alpukat sartam, yang dibudidayakan oleh petani. Rata-rata, alpukat sartam memiliki berat mencapai 8 ons. Alpukat sartam dikembangkan dengan cara grafting atau dengan cara disambung pucuknya. Alpukat sartam disebut unggulan lantaran pernah menjadi juara pertama dalam Festival Buah Jateng 2018 kategori Buah Alpukat. Alpukat sartam saat ini telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia di tahun 2018. Keunggulan alpukat ini cukup banyak, mulai dari daging buah tebal, warna daging kuning mentega, hingga rasa daging yang gurih dan legit. Selain itu, tekstur kasat dengan kadar air yang sedikit, kulit buah bisa dikelupas hingga ukurannya cukup besar, sehingga memiliki bentuk yang berbeda dengan alpukat kebanyakan.
Parijoto Biofarmaka. Parijoto Jepara atau Medinilla speciosa Blam merupakan biofarmaka dari Gunung Muria yang telah resmi menjadi varietas lokal Jepara. Parijoto tumbuh subur di pekarangan sebagai tanaman hias Desa Tempur, Kecamatan Keling, dengan ketinggian 953 hingga 960 meter di atas permukaan laut. Di Desa Tempur, satu tangkai buah parijoto dihargai Rp5.000 per dongkolnya. Di tingkat konsumen, harganya bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per dongkolnya. Tak hanya memiliki manfaat estetik sebagai tanaman hias, ada pula mitos tentang parijoto yang memiliki manfaat bagi wanita hamil. Mengkonsumsi buah parijoto mempunyai banyak manfaat, di antaranya penambah kesuburan, menurunkan kolesterol, mengatasi diare, mencegah sariawan, menjaga kandungan ibu hamil, sebagai tanaman hias, atau dapat diolah pula dalam berbagai bentuk. Selain sebagai tanaman obat dan hias, buah parijoto dapat diolah dengan beragam variasi, di antaranya sirup, selai, permen, roti, maupun keripik. Rajungan. Sumber daya rajungan atau Portunus pelagicus di perairan Kabupaten Jepara menjadi salah satu komoditas yang banyak diminati oleh nelayan untuk ditangkap. Karena memiliki nilai jual yang tinggi, baik sebagai komoditas lokal maupun komoditas ekspor. Produksi rajungan di Kabupaten Jepara tahun 2020 sebesar 9.270 kg dan senilai Rp463.500.000. Untuk menjamin kelestarian sumber daya rajungan dan keberlangsungan usaha perikanan rajungan, nelayan di Kabupaten Jepara telah melakukan upaya konservasi melalui penangkapan selektif dan restocking atau pelepas liaran benih rajungan. Perkenalkan, nama saya Mustain dari Ketua KUB Berkas Samudra di Kabupaten Jepara. Perlu saya perkenalkan, saya penghasil rajungan untuk meliputi di Kabupaten Jepara. Hasil rajungan di Kabupaten Jepara alhamdulillah sedikit meningkat. Kami bergerak di bidang kenelayanan sudah lama. Saya mengajak ibu-ibu bagaimana rajungan ini tetap eksis, upaya untuk pemberdayaan ibu-ibu nelayan, takolah sebagai produk rajungan, salah satunya petis rajungan dan kerupuk rajungan, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Tapi berhubung dengan adanya COVID ini memang sangat turun hasil produksi kita karena pandemi COVID. Tapi bagaimanapun kita melakukan upaya-upaya itu hingga ekonomi yang ada di pesisir ini bisa stabil. Mudah-mudahan rajungan yang ada di Kabupaten Jepara tetap lestari, tetap berkelanjutan, bersinergi antara pengusaha, pemerintah, dan nelayan. Nelayan rajungan tetap jaya. Matur suwun. Dengan laut yang bersih dan lestari, garam menjadi salah satu komoditas yang ada di Kabupaten Jepara. Luas tambak garam 507,71 hektar dengan jumlah produksi garam 33.093 ton per tahunnya. Kabupaten Jepara memiliki potensi perikanan pada budidaya air payau dan air tawar. Luas lahan budidaya air payau seluas 1.265,41 hektar yang berada di Kecamatan Kedung, Tahunan, Jepara, Longgo, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, dan Karimun Jawa. Komoditas yang diusahakan antara lain udang windu, udang faname, udang putih, bandeng, dan nila. Dari 893 RTP usaha budidaya, jumlah produksi tambak pada tahun 2020 sebesar 12.359,35 ton. Luas lahan budidaya air tawar Kabupaten Jepara seluas
83.110 meter persegi, tersebar di semua kecamatan kecuali Kecamatan Karimun Jawa. Komoditas yang diusahakan yaitu lele dan nila. Jumlah pembudidaya ikan air tawar adalah 1.473 orang. Produksi pada tahun 2020 mencapai 7.159,27 ton. Usaha pengolahan hasil perikanan yang berkembang di Kabupaten Jepara meliputi usaha pengolahan konsumsi dengan produk kerupuk, ikan asap, ikan asin, pindang, dan olahan rumput laut. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di Kabupaten Jepara bekerja keras untuk bertahan dari dampak COVID-19. Mulai dari menurunnya permintaan di lapangan, pembatasan interaksi jualan tatap muka, larangan ekspor, hingga biaya produksi yang tidak mencukupi. Saat ini, industri di Kabupaten Jepara sedikit demi sedikit mulai menemui titik baik. Berkat kerja keras para pelaku industri dan bantuan dari program pemerintah, Kabupaten Jepara bisa bertahan dan kembali bergerak maju, lebih baik dari sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyiapkan anggaran 203 miliar rupiah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19. Anggaran tersebut meliputi penunjang pelaksana event pariwisata, perintisan desa mandiri, pengembangan bahan pangan lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, pengembangan kawasan dan agrobisnis peternakan, menunjang pelaksanaan swasembada pangan, pemberdayaan budidaya air tawar, pengembangan budidaya air payau bandeng, pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kewirausahaan, pelatihan kemasan packing, pembinaan kemampuan dan keterampilan masyarakat di lingkungan IHT dalam bidang terapan teknologi tepat guna bagi pencari kerja, penunjang pameran produk potensi Jepara, dan bimbingan teknis pengembangan IKM yang berkualitas dan kemampuan berusaha. Kabupaten Jepara terus berusaha melakukan pemulihan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dengan penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal ini terkait dengan masa sulit saat ini, dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat pulih kembali seperti sebelum COVID-19 menyerang dan mengubah segala aspek kehidupan.